Hai teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas materi mengenai penerapan tata kelola teknologi informasi di organisasi. Kalau di bab sebelumnya kita udah bahas soal konsep dasarnya, di sini kita bakal lebih fokus gimana sih tata kelola TI itu dijalankan secara nyata di sebuah organisasi. Jadi, sederhananya tuh gini, setiap organisasi yang pakai teknologi, entah itu dari perusahaan, instansi pemerintahan, atau bahkan kampus, pasti butuh aturan dan sistem buat ngatur penggunaan TI-nya. Nah, aturan dan sistem inilah yang disebut tata kelola teknologi informasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teknologi yang mereka pakai itu benar-benar mendukung tujuan organisasi, bukan cuma asal beli software atau alat canggih lainnya, tapi penggunaannya terarah, efisien, dan bisa diawasi. Dalam penerapannya, biasanya organisasi pakai yang namanya kerangka kerja. Salah satu yang paling sering dipakai adalah COBIT, yang dipakai buat menjaga supaya semua aktivitas TI itu sejalan sama strategi bisnis mereka. Ada juga kerangka kerja ITIL yang lebih fokus ke manajemen layanan TI, misalnya kayak ngatur sistem helpdesk, layanan jaringan, dan sebagainya. Selain itu, beberapa organisasi juga ngikutin standar internasional kayak ISO atau IAC 38500 yang ngatur prinsip-prinsip tata kelola TI dari sisi manajemen. Penerapan tata kelola ini biasanya dibagi jadi beberapa proses, mulai dari menentukan struktur tanggung jawab, menyusun kebijakan dan prosedur, mengevaluasi risiko, sampai ke monitoring dan audit buat ngecek apakah penggunaan TI sudah sesuai dengan aturan atau belum. Satu hal penting juga, penerapan tata kelola TI itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus terintegrasi sama proses bisnis utama. Jadi bagian TI nggak kerja sendirian, tapi harus kerja sama bareng divisi lain, misalnya seperti keuangan, SDM, operasional, dan sebagainya. Contoh sederhananya gini, misalnya ada sistem absensi digital di sebuah kantor. Nah, sistem ini bukan cuma dipakai di bagian TI aja, tapi harus nyambung sama kebijakan HR, jadwal kerja, dan laporan ke atasan, semuanya harus sinkron. Terus, apa aja sih tantangan dalam penerapannya? Biasanya sih ada beberapa. Yang pertama itu ada kurangnya dukungan dari pimpinan, minimnya pemahaman pegawai tentang pentingnya TI, dan juga kendala anggaran atau infrastruktur. Intinya, tata kelola TI itu bukan sekedar cuma teori, tapi benar-benar dibutuhin supaya organisasi tersebut bisa pakai teknologi dengan cara yang benar, aman, dan maksimal hasilnya. Oke, itu aja penjelasan dari aku mengenai materi ini. Semoga bisa membantu teman-teman buat lebih ngerti bagaimana teknologi itu digunakan. Gak cuma soal alat, tapi juga soal pengelolaan baik di dalam organisasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat yang udah mau nonton. Bye-bye.